Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Kali ini kita lanjutkan materi pelajaran kita. Kali ini kita akan membahas KD 3.14, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Untuk itu anak-anak ibu perhatikannya penjelasan berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menelaah struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita bahas struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi yang pertama yaitu alamat dan tanggal surat. Kedua, salam pembuka. Ketiga, kalimat pembuka paragraf. Empat, isi surat. Kelima, penutup surat. Keenam, salam akhir. Dan ketujuh, nama dan tanda tangan. Untuk selanjutnya, perhatikan ya bagian-bagian struktur dari surat pribadi berikut ini. Struktur surat pribadi yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat, merupakan nama tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, alamat surat, berisi alamat yang dituju untuk dikirimnya surat tersebut. Yang ketiga, salam pembuka. Biasanya lebih santai, tidak formal, bisa berbentuk salam kangen, salam rindu, atau juga assalamualaikum. 4. Paragraf pembuka. Biasanya menanyakan tentang kabar. Yang kelima, isi surat. Berisi inti dari sebuah surat yang disampaikan pengirim surat kepada penerima surat. Yang keenam, penutup surat. Berisi kalimat selesainya surat itu ditulis dan berisi harapan agar penerima surat membalas surat. 7. Salam penutup. Salam akhir biasanya ditulis dengan bentuk sahabat tercintamu, yang terkasih, yang merindukanmu, dan lain-lain. 8. Nama dan tanda tangan. Berisi nama dan tanda tangan si pengirim surat. Nah, itulah tadi penjelasan dari masing-masing bagian struktur surat pribadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur surat dinas. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Kedua, tempat tanggal surat. Ketiga, nomor lampiran dan perihal. 4. Alamat surat. 5. Salam pembuka. 6. Paragraf pembuka. 7. Isi surat. 8. Paragraf penutup. 9. Salam penutup. Dan 10. Nama dan tanda tangan serta cap dari instansi atau lembaga tertentu yang mengirimkan surat. Berikut ini adalah penjelasan dari bagian-bagian struktur surat dinas tersebut. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau kop surat berisi nama lembaga atau instansi pembuat surat. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat berisi tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor perihal dan lampiran. Nomor berisi urutan keluarnya surat. Lampiran berisi tambahan dokumen atau lembaran kertas lain diisi dengan tanda hubung apabila tidak memiliki lampiran. Perihal berisi isi pokok surat. 4. Alamat surat. Alamat surat berisi alamat yang dituju. 5. Salam pembuka. Salam pembuka berguna untuk menunjukkan rasa hormat dan sikap sopan santun pembuat surat. 6. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka berisi pengenalan konsep awal yang mengarah pada bagian isi surat. 7. Isi surat. Isi surat merupakan inti surat yang berisi suatu hal yang ingin disampaikan. 8. Penutup surat. Penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih dari penulis surat. 9. Salam penutup. Salam penutup berisi ungkapan rasa penulis surat kepada penerima surat. 10. Nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan berisi nama lengkap, gelar jika ada, dan tanda tangan penulis.
Baiklah anak-anak ibu, itulah tadi penjelasan dari bagian-bagian struktur surat dinas. Dipahami ya anak-anak ibu? Oke, kegiatan selanjutnya kita akan membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat pribadi tidak ada kepala surat atau kop surat, tidak ada nomor surat, tidak ada lampiran, dan tidak ada perihal. Sedangkan kalau surat dinas memiliki atau ada seluruh unsur surat, yaitu ada kepala surat atau kop surat, ada tanggal surat, ada nomor surat, ada lampiran, ada perihal, ada alamat surat, ada salam pembuka, ada pembuka surat, ada isi surat, ada penutup surat, ada salam penutup, dan ada nama dan tanda tangan. Nah, itulah tadi perbandingan antara unsur surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya kita akan menelaah pasangan unsur dan alasan penulisan. Unsur surat yang pertama tempat dan tanggal surat. Adapun alasan penulisannya yaitu bertujuan agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Unsur surat yang kedua salam pembuka. Tujuannya untuk menyapa pembaca surat. Unsur yang ketiga yaitu kalimat pembuka paragraf pertama. Berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan hal pokok atau inti surat. Unsur surat yang keempat yaitu isi surat, bertujuan agar pembaca tahu maksud utama pengirim surat. Unsur yang kelima yaitu penutup surat. Tujuannya mengakhiri informasi yang disampaikan dalam surat. Unsur yang keenam salam penutup, yaitu bertujuan menutup pembicaraan dalam surat. Unsur yang ketujuh nama dan tanda tangan. Tujuannya agar pembaca tahu siapa penulisnya. Berikutnya kita akan menelaah bahasa surat pribadi dan surat dinas. Penggunaan bahasa pada surat pribadi yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Tiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Empat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Lima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Kemudian pada surat dinas, penggunaan bahasanya yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal atau resmi. Yang kedua, bahasa yang digunakan berupa ragam baku. Selanjutnya kita akan menelaah kesalahan dalam penulisan surat pribadi dan surat dinas. Kegiatan selanjutnya kita akan menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Ada beberapa hal kesalahan yang sering terjadi ketika kita menulis surat, yaitu kesalahan dalam penulisan alamat surat, penanggalan surat, perihal surat, lampiran surat, alamat tujuan, isi surat, dan penutup surat. Nah, pada tabel berikut ini disertakan juga alasan mengapa penulisan tersebut salah dan perbaikannya. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak ibu bisa lihat tabel berikut ini pada buku paket bahasa Indonesia kamu halaman 264 sampai 265. Dibaca dan dipahami ya anak-anak ibu. Sekarang kita akan membandingkan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama dari segi unsur kebahasaannya, surat pribadi bahasa yang digunakan tidak baku tapi tetap sopan. Sedangkan surat dinas bahasanya menggunakan kata yang baku dengan pola yang jelas. Kemudian dari segi yang kedua dari segi unsur penulis atau pengirim surat. Surat pribadi ditulis perseorangan atas nama pribadi dan ditujukan kepada orang lain atau suatu lembaga. Sedangkan surat dinas ditulis oleh suatu lembaga atau instansi yang ditujukan kepada lembaga lain atau perseorangan. Kemudian yang ketiga dari segi unsur isi surat. Surat pribadi, isi suratnya menyangkut masalah atau kepentingan pribadi. Sedangkan surat dinas menyangkut kepentingan resmi atau persoalan kedinasan. Kemudian dari segi unsur yang keempat yaitu dari segi unsur nama dan tanda tangan. Kalau surat pribadi, nama yang tertera adalah penulis surat beserta tanda tangannya. Sedangkan kalau surat dinas, nama yang tertera adalah penulis surat dan orang yang memperkuat surat. Kemudian yang kelima dari segi unsur struktur surat. Kalau surat pribadi, struktur suratnya alamat dan tanggal surat.
salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, nama dan tanda tangan penulis. Sedangkan kalau surat dinas, struktur suratnya itu kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan penulis, dan orang yang memperkuat surat. Nah, demikianlah pembandingkan surat pribadi dan surat dinas. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana mudah bukan? Baiklah anak-anak ibu, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.